masing-masing dari tindakannya saya kasih video. Jadi teman-teman harus biar melek ya. Ini video yang beneran di pasien. Jadi saya ambil dari YouTube, teman-teman biar ngerti meskipun belum pernah ketemu pasien yang tindakan seperti itu, tapi teman-teman paling nggak udah ngerti. Oke. Susah sih. Oke. Jadi pertama bahas odontektomi dulu ya. Sebelum kita membahas tentang tindakan odontektomi, teman-teman saya kasih teorinya dulu nih tentang odontektomi. Pertama, apa itu gigi impaksi? Teman-teman sudah tahu pasti apa itu impaksi. Impaksi adalah gigi yang erupsi, bisa sebagian, bisa total, dengan posisi yang berlawanan dengan gigi yang lain, tertahan tulang atau jaringan lunak, sehingga tidak memungkinkan untuk erupsi dengan baik sesuai dengan posisi anatomi. Tergantung giginya. Gini kan, usia pertumbuhan gigi M3 atas atau bawah itu berapa? Sekitar 20 sampai 30 tahun ya, tergantung masing-masing ya kan. Pasien saya kebetulan seringnya itu datang pada usia 20 sampai 30. Jadi kalau udah usia-usia segitu memang sering terjadi namanya gigi impaksi. Ya, jadi giginya ini ada yang miring, ada yang terbalik, ada yang lurus ya. Jadi itu macam-macam, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Bisa faktor lingkungan, bisa faktor genetik, bisa faktor memang fisiologis ya. Jadi mungkin karena dia ada yang bilang karena pasien itu dulu waktu kecil jarang mengunyah yang keras-keras, jadinya kan rahangnya tidak berkembang sehingga rahangnya sempit, akhirnya gigi yang belakang tidak bisa tidak punya tempat untuk tumbuh seperti itu. Ada yang bilang seperti itu teorinya. Ya. Kemudian, apa itu odontektomi? Odontektomi adalah tindakan pembedahan untuk mengeluarkan gigi yang tidak dapat dilakukan dengan cara ekstraksi biasa atau dapat dilakukan dengan gigi impaksi antara dua tulang terpisah ya. Jadi odontektomi ini pengeluaran tulang ya. Jadi bisa odontektomi rahang bawah, M3 rahang bawah, M3 rahang atas, atau ada juga impaksi caninus, itu juga bisa dinamakan odontektomi. Kan gigi impaksi itu bermacam-macam ya. Kita juga nggak cuma gigi M3. Nah, ini teman-teman juga harus tahu tentang klasifikasi dari posisi impaksi. Yang saya sampaikan di sini yang molar aja ya, molar 3 rahang atas sama rahang bawah. Kalau rahang bawah aturannya seperti ini. Teman-teman bisa langsung cocokkan ke gambar sebelah ya. Ada yang berdasarkan relasi kedalaman gigi M2 dengan M3. Ada posisi A, posisi B, sama posisi C. Kalau posisi A, dia lurus, satu garis dengan M2. Ya, bagian tertinggi dari M3, satu garis dengan bidang akusal M2. Misalnya nih dok miring ke sini, tapi yang paling tertinggi masih lurus, ya bisa termasuk A, gitu ya. Kemudian B, bagian yang paling atas atau paling korona dari M3 berada di atas oklusal dari garis servikal, di antara oklusal dan garis servikal. Ya, jadi ini servikal, ini oklusal, dia di tengah-tengahnya, ini namanya posisi B. Kalau posisi C, dia di bawahnya servikal. A, B, C, ya. Kemudian sekarang kita berdasarkan ruang antara ramus ascendens dengan sisi distal M2. Kalau kelas 1, dia lebar mesiodistalnya cukup. Jadi ini kalau dia mau naik ke atas itu masih cukup. Cuma dia butuh waktu aja buat erupsi. Jadi dia kalau kita mau ke atas, dia bisa, ramus itu ini ya, ramus ascendens itu ini. Kemudian kalau kelas 2, dia masih kurang. Jadi dia cuma kelihatan naiknya cuma separuh. Pokoknya dia kurang lah, bisa separuh, bisa 3/4. Pokoknya dia kalau mau naik nggak cukup. Itu namanya kelas 2. Kalau kelas 3, dia udah masuk semua di ramus. Ya, jadi dia udah ketutup sama tulangnya di sini. Dia nggak cukup kalau mau naik. Ya, jadinya itu kelas 3. Kemudian kalau berdasarkan aksisnya, aksis M2-nya, ada mesioangular, ada distoangular, ada vertikal, ada horizontal, ada bukoangular. Dia agak kebuka ya. Kalau foto panoramik biasanya nggak kelihatan. Harus ada foto tambahan. Bisa foto oklusal gitu biasanya. Kemudian linguangular sama inverted itu kebalik. Nah, sekarang pertanyaannya gini, dok, kalau misalnya M2-nya nggak ada gimana gitu ya? Mau lihat kemana? Atau misalnya M2-nya udah habis mahkotanya, terus gimana cara menyamakan gitu ya? Teman-teman, ini aja pakai, kalau kata dokterku itu pakai kira-kira. Kalau misalnya dia itu ada mahkotanya seberapa sih gitu kira-kira. Nah, itu bisa pakai seperti itu. Tuh ya. Oke. Lanjut ke molar 3 rahang atas. Kalau rahang atas, dia tidak pakai kelas. Kelas 1, 2, 3 dia tidak berlaku di sini. Dia cuma pakai posisi, pakai aksis, sama tambahan lagi dia terkait sama sinus apa tidak gitu. Kalau yang ini udah paham ya yang atas ya, tinggal teman-teman cocokkan ya. Kalau yang berdasarkan posisi, sama prinsipnya dengan yang rahang bawah tadi. Apakah dia lurus dengan oklusalnya, apakah dia di bawah antara oklusal sama servikal atau di bawah servikal. Tuh. Ini juga termasuk C sampai E, ini termasuk posisi C. Gambar C, D, ini posisi C. Nah, ada NSA sama SA. Kalau non sinus aproksimasi, dia jauh dari sinus. Ini ya, ini seolah-olah sinus, kayak ini jauh. Tapi kalau sinus aproksimasi, dia antara dia menyentuh atau dia udah tembus. Bisa dua-duanya, bisa menyentuh, bisa tembus. Ya, jadi itu namanya sinus aproksimasi. Jadi nanti gini, misalnya impaksi gigi 2A posisi impaksi gigi 28 posisi A, mesioangular sinus aproksimasi kayak gitu nanti urutannya. Tergantung kasusnya. Oke. Sekarang kita bicara indikasi odontektomi. Kapan sih dilakukan odontektomi? Yang pertama terdapat suatu keadaan patologis. Jadi misalnya apa? Contohnya di situ ada kistodin picerus, kan pada kasus impaksi ya. Kemudian di situ ada abses nih, ameloblastoma, atau di situ ada OKC, odontogenic keratosis. Nah, itu wajib hukumnya untuk dicabut. Kemudian di gigi 3 impaksi di gigi tidak dapat erupsi ya. Jadi dia udah usia 30 tahun ya. Tapi posisinya kok ya tetap gitu, jadi dan malah mengganggu, itu harus dicabut. Kemudian mencegah terjadinya resorpsi akar gigi tangga ya. Jadi kalau misalnya dia menggeser M2 terus-menerus karena posisinya misalnya horizontal atau mesioangular ya. Jadi kan di situ dia mendesak gigi M2. Maka mungkin kan terjadi resorpsi. Nah, itu harus dicabut. Kemudian terjadi defek pada jaringan periodontal pada gigi molar kedua, kemudian mencegah terjadinya penyakit dan kemungkinan infeksi yang lebih parah, dan misalnya ada pasiennya perawatan orto atau prosto yang harus membutuhkan untuk pencabutan M3. Karena kan M3 dia kalau udah mendesak, dia akan mempengaruhi gigi yang lain untuk geser. Gitu. Jadi kalau orto kan dia untuk menggeser ke bentuk yang normal, tapi malah diganggu sama M3. Itu ada beberapa kasus yang harus dicabut. Gitu. Sekarang ada pertanyaan nih, misalnya pasien usia masih 19 tahun gitu ya, dia mengeluhkan perikoronitis. Apa itu perikoronitis? Kembali ke materi infeksi odontogen ya. Perikoronitis keradangan pada daerah operculum, daerah perikoronal yang pada kasus impaksi sebagian. Nah, itu kan ada perikoronitis usia 19 tahun, perikoronitis, terus foto ronsen ternyata giginya impaksi. Tapi impaksinya posisinya bagus, dia masih ada kemungkinan erupsi gitu. Kira-kira dicabut apa enggak? Nah, itu kembali ke dokter dan juga pasiennya.
Jadi dokter giginya itu harus bisa menjelaskan kalau ini masih ada kemungkinan untuk erupsi, untuk tumbuh, dan dia bakal membuka gusi atasnya dan bakal tumbuh normal. Tapi kalau membutuhkan waktu agak lama, tapi kalau misalnya pasiennya udah nggak sabar pengen dicabut juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pasien mau menunggu dan bakal terjadi berulang perikolonitisnya juga nggak apa-apa. Yang penting adalah kita sebagai dokter gigi harus memberikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan perawatan-perawatan yang ditawarkan, perawatan-perawatan yang bisa dilakukan untuk pasien itu, gitu. Oke. Jadi kita kalau dokter gigi itu pikirannya harus holistik gitu ya teman-teman ya. Karena perawatan gigi itu sebenarnya banyak, tergantung indikasinya yang mana dan cocok untuk pasien itu yang mana. Gitu. Jadi apa-apa yang penting harus dikomunikasikan ke pasien. Oke, kita langsung ke tindakan ya. Jadi ini prosedur umum dari tindakan bedah minor. Kita minum bentar ya, izin minum bentar. Oke, prosedur umum tindakan bedah minor. Ini berlaku untuk semua tindakan bedah minor. Bisa odontomi, bisa alveolectomy, bisa open method, semua pakai ini. Yang pertama adalah anamnesa. Wajib hukumnya kita harus tahu usianya berapa, namanya siapa, kemudian pernah cabut gigi sebelumnya, terapi sebelumnya apa, riwayat giginya bagaimana, penyakit sistemiknya apa. Itu semua harus lolos di awal dulu. Jangan sampai kalian mau cabut udah mau anestesi tapi baru tahu pasiennya ini punya darah tinggi. Ya, jadi itu harus tahu dulu dari awal. Kemudian pemeriksaan keadaan umum ya, jadi termasuk pengumpulan tekanan darah, berapa tensinya, berapa sistol diastolnya, kemudian nadinya berapa, kalau pada kasus masih COVID ini SpO2-nya gimana, kemudian gula darahnya gimana, apakah dia ada penyakit DM kah, bagaimana gitu ya. Kemudian pemeriksaan klinis. Nah, dari giginya juga harus dilihat dia apa ada karies, kemudian kalau karies kira-kira sedalam apa, menentukan nanti kira-kira mau dicabut dengan teknik apa gitu ya, apakah separasi atau langsung diambil, kemudian tumpatan, apakah ada tumpatannya, vitalitasnya bagaimana, drip dan perfusinya gimana. Nah, itu teman-teman harus cek dulu di awal. Kemudian foto rangsang gigi. Nah, ini hukumnya wajib ya. Jadi kalau misalnya odontektomi nih khususnya, itu wajib banget foto panoramik. Jadi kita harus tahu bagaimana bentuk akarnya, bagaimana dengan kalau pada atas ya, hubungan dengan sinusnya, kanalis manipularis yang tulang bawah, sama kepadatan tulangnya bagaimana. Nah, ini yang aku bilang tadi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini ada gambaran radiolucen di bawah apikal gigi. Nah, ini yang disebut dengan kanalis manipularis. Ini sarafnya besar banget. Jadi kalau misalnya teman-teman salah mengebur ini, nah ini bahaya teman-teman. Jadi kalau udah saraf ini yang kena ya pasien-pasiennya juga gitu ya. Oke, nggak sembuh malah tambah penyakitnya tuh. Oke, jadi kalau misalnya gini pertanyaannya, kalau misalnya alveolectomy butuh ronsen nggak dok gitu? Nggak wajib banget ya, tergantung indikasi. Kalau saya sih mikirnya nggak wajib banget. Yang penting kita tahu di situ, misalnya nih ada penonjolan tulang di daerah anterior dan atas ya. Jadi nggak perlu yang sampai detail harus di ronsen, nggak perlu. Tapi kalau misalnya odontektomi ya wajib hukumnya ya. Kemudian persiapan pasien. Nah ini posisi duduknya, pemakaian duk sterilnya, kemudian apa yang harus dipakai APD-nya misalnya. Kemudian persiapan operator ya, cuci tangan, tadi sudah dijelaskan sebelumnya, memakai handscoon-nya bagaimana, kemudian menyiapkan instrumen sterilnya juga harus bagaimana, teknik aseptik ya. Jadi biasanya kalau di bedah minor itu aseptiknya nggak cuma intraoral, jadi nggak cuma dikasih povidone iodin aja di daerah gingivanya, tapi ekstraoralnya di daerah rongga mulut sini, biasanya cuma daerah sini aja, daerah sekitar rongga mulut dioleskan povidone atau alkohol, itu bisa. Jadi biar apa nanti kalau misal dokter giginya itu menyentuh daerah sini, maka nggak apa ya, masih bisa steril gitu. Nah kemudian anestesi lokal, ini wajib ya, kemarin kita sudah bahas tentang anestesi lokal ya. Jadi sebelum dilakukan tindakan pasti butuh anestesi lokal karena kan itu membuka jaringan ya, jaringan pasti kalau ada anestesi ya sakit gitu. Oke, nah kita langsung ke tindakan odontektomi. Nah, ini yang saya tampilkan di slide ini sebenarnya cuma inti-intinya aja. Teman-teman mungkin waktu nanti OC, kalimatnya disesuaikan dengan kampus masing-masing ya. Jadi mungkin nanti ada yang perlu gimana-gimana itu terserah masing-masing kampus. Yang penting konsepnya adalah urutannya seperti ini ya. Jadi pertama anestesi dulu pasti ya. Kalau misalnya odontektomi harus apa anestesinya? Mandibular anestesi ya untuk menganestesi nervus alveolaris inferior sama nervus linealis. Kemudian ditambah dengan infiltrasi lokal untuk menganestesi nervus buccalis longus di bukal sini sama MA-nya di belakang ya. Masih ingat materi sebelumnya ya, teman-teman ya. Oke, jadi setelah dianestesi nih udah mulai bereaksi obatnya, perlu dilakukan pemeriksaan dulu, pastikan dulu dia udah teranestesi dengan baik atau enggak, cek dulu subjektifnya, objektifnya. Daerah lidahnya apakah udah kebas di sebelah sisi yang bersangkutan. Biasanya sih diulasi pakai pinset ya. Apakah ada perbedaan Bu, Pak, sebelah kanan sama kiri gitu. Kemudian sisi bibirnya juga apakah udah tebal kanan sama kirinya. Nah, kalau udah tebal udah yakin baru kalian mulai ini. Pertama apa? Teman perhatikan dulu giginya bagaimana. Oke, berarti ini mau lakukan flap apa ini? Triangular ya. Jadi biasanya kalau odontektomi ini cenderung seringnya triangular. Jadi yang pertama apa? Pembuatan mucoperiostal flap trapezium atau triangular. Kalau yang ini pakai triangular ya, insisinya pakai apa? Scalpel sama plate ya. Plate tahu ya teman-teman ya untuk menginsisi itu. Nah, untuk menginsisi itu teman-teman juga harus memperhatikan pembuatan flapnya itu nggak boleh sembarangan, harus tegas sekali aja, jangan bolak-balik. Kalau misal bolak-balik nanti hasilnya juga jelek, penyembuhannya juga jelek. Sekali aja tegas udah langsung kepotong. Mulai dari mana? Dari distal dulu. Ya, distal bukal gigi sini, kemudian ini boleh ditambahin ke sini juga boleh, menyusuri sulcus gingiva M2 langsung ditarik ke bawah. Jadi nggak boleh terputus-putus, tegas sekali langsung full thickness, langsung mucoperiostal, jadi langsung kebuka. Itu yang bagus seperti itu flapnya. Oke, setelah flapnya berhasil, apa yang dilakukan? Dibuka dengan respiratorium ini ya. Nah, ini yang namanya tadi scalpel sama plate ya, ini plate-nya. Ini dibuka pakai respiratorium. Nah, kelihatan ya tulangnya ya, teman-teman ya. Nah, setelah dibuka baru pengurangan tulang yang menutupi gigi dengan bur menggunakan apa? Low speed disambi irigasi, sambil irigasi NaCl 0,9% steril atau aquatic juga boleh. Yang penting di situ steril. Atau boleh juga pakai irigasi povidone, iodin, yang penting cairan-cairannya ini steril. Nah, kenapa harus pakai low speed, Dok? Karena apa? Di sini kan kita tulang ya. Kalau kita mengurangi tulang dengan kecepatan yang cepat, jadi itu malah membuat tulangnya nekrosis, tulangnya bermasalah. Namanya harus pelan-pelan sambil diirigasi juga. Nah, itu tujuannya irigasi sama harus low speed biar tulangnya aman, nggak terlalu suhunya juga nggak terlalu panas dan dia juga aman untuk penyembuhan tulangnya. Oke, setelah dikurangi tulang-tulang yang menutupi giginya, baru diambillah giginya itu. Bisa menggunakan dua cara, bisa luxasi atau separasi. Luxasi itu bisa menggunakan elevator ya, pin atau pakai tang jika memungkinkan gitu ya. Pakai luxasi, tergantung posisi giginya. Tapi kalau misalnya giginya itu udah mesiu angular, apalagi horizontal, sulit banget untuk memakai pin. Jadi harus separasi. Separasi pun juga harus diperhatikan, dia mengurangi tulangnya jadi dua, seperti gambar ini ya.
Nah, bagian atas menguranginya bagi dua bagian, kanan dan kiri mesial distal, dikurangin, baru diambil satu persatu pakai pin. Nah, ini kalau kita melihatnya gampang, tapi kalau ngelakuin ya harus butuh latihan berkali-kali ya. Tuh. Nah, setelah itu penting setiap separasi, setiap kita mengebur itu harus disambil irigasi. Yang mengirigasi siapa? Asisten steril. Ya, jadi yang mengebur siapa? Operatornya. Tuh, itu harus ada kerjasama sambil apa tangan steril itu sambil memegang suction. Tangan kanannya irigasi, tangan kirinya suction. Operatornya tangan kirinya pakai respiratorium, tangan kanannya buat ngebur tulang. Gitu. Nah, itu apa ya hal-hal yang harus diperhatikan juga gitu. Oke. Setelah tadi diambil, oke ya udah selesai nih, udah dikeluarin giginya, harus dievaluasi. Giginya keambil semua apa enggak? Atau jangan-jangan ada yang ketinggalan misalnya. Ya jangan sampai yang ketinggalan ya, karena nanti juga menimbulkan infeksi lanjut gitu. Kemudian kuretase sisa folikel dental ini dibersihkan pokoknya sampai bersih, diirigasi, dikuretase, diirigasi, kemudian baru setelah bersih disemprot semua, setelah bersih baru teman-teman suturin ya, lukanya ditutup. Nanti suturinya di mana? Di sini satu, di sini satu, di sini satu, tergantung ya, ada yang banyak juga bisa. Pokoknya yang penting di situ kuat ya. Enggak boleh terlalu banyak juga nggak boleh sebenarnya. Dan jangan terlalu ketat. Oke, ini ada video teman-teman, saya singkat aja ya, terlalu larut ya. Bisa tadi. Halo teman-teman FKG dan teman-teman dimanapun kalian berada, pada kali ini kita akan melihat prosedur odontoktomi, yaitu prosedur pencabutan gigi molar 3 atau gigi geraham paling terakhir. Nah ini dilakukan anestesi blok mandibula untuk nervus alveolaris inferior dan nervus lingualis, dan juga nanti akan dilakukan teknik anestesi infiltrasi untuk nervus buccalis. Pada pasien ini, gigi molar 3-nya tidak terlihat di lengkung gigi karena giginya masih tertanam di bawah tulang. Bagaimana kita dapat melihat apakah adanya gigi atau tidak? Ini dapat kita lihat dengan cara difoto atau dilakukan foto ronsen panoramik. Nah, dari hasil foto tersebut kita dapat melihat bahwa ada gigi yang tidak muncul atau tidak erupsi ke dalam rongga mulut. Ini juga dilakukan teknik infiltrasi untuk gigi molar 3 rahang atas. Karena tidak dideteksi, ini akan berlanjut menjadi ameloblastoma. Ya, ini sekum oralnya sudah dilakukan pemulasan dengan larutan antiseptik propion iodin. Kemudian selanjutnya akan dilakukan insisi flap. Itu biasanya flap yang dilakukan pada teknik odontoktomi adalah triangular flap, kemudian trapezoid flap, ataupun juga bisa envelope dan flap-flap jenis lain. Namun yang biasa digunakan kalau pada anak koas yaitu triangular ataupun trapezoid. Nah, ini dan desain muko periosteal full thickness, yaitu semua lapisan dan periostemnya dilepas dari tulang. Nah, ini kebetulan irigasinya pakai yaitu dilakukan penguburan dengan menggunakan berbulat. Jadi jangan lupa pada saat penguburan itu harus selalu dilakukan irigasi. Irigasi ini dapat menggunakan propi dan iodin. Nah, fungsinya agar tidak terjadi tulang tidak nekrotik gitu. Karena kan penguburan itu dia ada suhunya ya. Jadi kan dia panas sehingga dapat menyebabkan nekrotik pada jaringan kerasnya. Nah, ini dilakukan penambahan anestesi pada titik tertentu karena pasien masih merasakan sakit. Pada kasus ini giginya itu tidak terlihat atau tidak keluar di dalam rongga mulut, maka teknik pencabutannya atau cara pencabutannya itu dilakukan dengan cara separasi. Separasi yaitu membelah giginya menjadi dua bagian. Nanti akan dicabut dulu salah satu bagiannya, diambil, dikeluarkan, baru nanti bagian yang lain dikeluarkan. Ini sudah diseparasi ya, saya skip ya. Ini sudah terlihat giginya sudah mulai goyang. Ini namanya dilakukan luksasi agar giginya dapat keluar dari soket. Nah, kemudian dilakukan penghalusan tulang dengan menggunakan bone file. Kemudian diirigasi lagi agar bersih dari tulangnya itu bersih. Nah, ini dicek kembali. Nah, ini diberikan atau dimasukkan spongostan. Spongostan ini adalah bahan kedokteran yang biasanya diberikan atau dimasukkan ke dalam soket gigi, di mana tujuannya agar soket gigi ini tidak diisi oleh jaringan lunak. Jadi saat penyembuhan biasanya itu jaringan lunak dia dapat melakukan penyembuhannya itu lebih cepat, sedangkan tulang itu lebih lama, sehingga kalau tidak diberikan ini maka area soket gigi tadi itu akan diisi oleh jaringan lunak. Tapi kalau ini ya dimasukkan ke dalam soket, maka nantinya akan tergantikan oleh jaringan tulang. Oke, kayaknya ini lama ya, kita next dulu aja. Nah, mungkin sekilas saja teman-teman ya video tadi ya, yang penting bisa menggambarkan kira-kira odontek itu seperti apa. Nah, selanjutnya adalah open method. Jadi ini sebenarnya sudah pernah saya singgung di materi sebelumnya yang anestesi sama ekstraksi. Ada yang namanya teknik pencabutan itu terbuka. Jadi ada yang tertutup sama terbuka. Kalau tertutup dia menggunakan tang sama elevator aja ya. Jadi mungkin karena dia aksesnya mudah, giginya memungkinkan untuk diambil gitu. Kalau misalnya yang metode terbuka. Tapi kalau yang open method, dia pada kasus-kasus yang seperti giginya tertanam embedded seperti ini contohnya, kemudian dia bisa diakses dengan elevator sama forceps gitu. Jadi dia membutuhkan open method, membutuhkan metode terbuka, yaitu dengan insisi sama flap, sama nanti perlu pengurangan tulang juga dan untuk diambil giginya. Itu kisaran tentang gambaran tentang open method.
Nah, kalau di slide ini teman-teman bisa dilihat ya bahwa open method ini dilakukan pada kasus sulit, kemudian pengambilan gigi atau akar dengan cara membuat atau membuka flap pada mukosa dan melakukan pengambilan tulang yang menutupi yang bersangkutan seperti yang saya jelaskan tadi. Pertimbangannya apa aja? Jadi ada banyaknya bagian struktur mahkota yang hilang ya. Jadi kalau misalnya udah tertanam istilahnya itu nggak bisa diakses dengan forceps sama elevator. Kemudian ketebalan plat bukalnya, kemudian kesulitan aksesnya, riwayat pasca perawatan sama akar biasanya cenderung kropos gitu. Jadi kalau misalnya mau langsung dipaksa pakai forceps, dia cenderung kropos. Jadi kalau mau mengambil sisa patahannya tadi agak sulit. Jadi mungkin dipertimbangkan untuk open method. Kemudian bentuk akar yang abnormal, biasanya ada yang dia bervariasi ya, akarnya jadi lebih susah untuk dilakukan pencabutan dengan teknik tertutup. Kemudian fraktur akar, hipersementosis pada akar, ini apalagi ya, ankilosis, ini malah sulit banget untuk diambil. Sama gigi yang infaksi. Oke. Sebenarnya konsep open method itu sama kayak odontektomi. Tapi kalau odontektomi dia berlaku pada gigi infaksi. Tapi kalau ini dia bukan infaksi, tapi karena memang sisa akarnya dia yang posisinya ketinggal atau mungkin dia sudah pada usia-usia tua cenderung ketutup sama gusi. Nah, itu diambilnya dengan open method.